Selamat siang, program Kaltim Headline Siang edisi 2 Mei hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Total pasien positif virus corona di Kalimantan Timur menjadi 136. Aplikasi Bahambinan dan My Aspal di Kaltim hadir untuk warga. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Situasi pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur memasuki babak baru, yakni ditemukannya 17 pasien yang diduga tertular dari transmisi lokal. Data temuan itu memberi pesan sudah terjadinya penularan antar warga dan mengancam kita semua. Berikut informasinya. Wali Kota Samarinda Syahriya Ang mulai hari Senin 4 Mei 2020 akan memperketat 5 pintu masuk kota Samarinda. Jika ada warga luar kota ingin masuk kota Samarinda tanpa tujuan jelas, akan langsung dipulangkan. 5 pintu yang dijaga ketat adalah Jalan Provinsi Samarinda Balikpapan, Jalan Lojanan ke Tenggarong, Jalan Tol, Jalan menuju Sanga-Sanga, dan Jalan ke Bontang. Hari Senin kita mulai menjaga. Kalau ada orang mau lewat Samarinda, karena kita ada di tengah-tengah kota dan tidak jelas, kita kembalikan. Program pengawasan arus keluar masuk kota itu dipadukan dengan operasi ketupat Polri yang digelar setiap menjelang Idul Fitri. Koordinasi dengan Kapolresta sudah mendapat kesamaan persepsi bahwa masyarakat sebaiknya tinggal di rumah untuk menghambat penyebaran virus corona. Kita kerjasama dengan kepolisian karena ini kan ada juga kebijakan dari Polri, operasi ketupat ya. Nah, operasi ketupat ini kita gandengkan dengan tim gugus sehingga operasi ketupat ini sebagaimana yang biasanya itu tentang kelengkapan tentang arus lalu lintas, hubungannya juga dengan jadi COVID-19 ini dihubungkan juga dengan operasi ketupat. Nah, kemarin sudah ada rapat di Polres. Saya terima kasih juga sama Kapolres yang mengingatkan itu, memang kebijakan nasional seperti itu. Tapi yang menjadi harapan saya, bagaimanapun tim pencegahan kita di lapangan berbuat turun terus 24 jam tanpa partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat itu tidak akan berarti apa-apa. Cuma jadi capek. Nah, mereka juga manusia biasa. Capek. Jadi makanya oleh sebab itu selalu saya katakan, adik-adik media ingatkan terus. Apa juga malam-malam jam 1, jam 2 masih keluyuran, masih ini kan ada relevansinya dengan kegiatan aktivitas. Di Samarinda per hari Jumat 1 Mei 2020, jumlah pasien positif terinfeksi virus corona ada 19 orang dengan 50 pasien isolasi lainnya masih menunggu hasil swab laboratorium. Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Masih terus terjadi peningkatan jumlah pasien positif virus corona. Update Dinas Kesehatan Kaltim hari Jumat 1 Mei 2020 menyebutkan bertambah 2 pasien positif baru sehingga total pasien positif terinfeksi virus corona menjadi 136. Kabar sudah terjadinya transmisi lokal mulai membuat masyarakat Kalimantan Timur ikut cemas. Sebab itu memberi isyarat virus sudah semakin luas penyebarannya dan menulari siapa saja. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, sudah ada temuan 17 pasien yang dirawat di ruang isolasi, tidak punya riwayat perjalanan keluar provinsi, tapi tetap terkena virus corona.
hingga kemarin ya, data yang kita sudah sampaikan yang terkonfirmasi ada sebanyak 134 orang ya, dan yang sembuh ada 13 orang, sedangkan yang meninggal dunia 1 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa kemungkinan orang terinfeksi COVID-19 juga sangat tinggi. Ya. Lihat dari kasus yang sudah terjadi di Kalimantan Timur ada 134 orang. Namun perlu juga kita lihat bahwa kesembuhannya juga sebenarnya cukup tinggi. Artinya dari 134 ada 13 saat ini yang sudah sembuh. Oleh karena itu, gambar ini sebenarnya memberikan harapan pada masyarakat supaya kita jangan panik apabila seorang juga terkena dari penyakit ini. Artinya apabila kita memang tetap tenang, ya, ini akan sangat mempengaruhi tingkat imunitas pada pasien itu sendiri. Karena itu bagi pasien yang sedang dirawat, patuhilah apa yang dianjurkan baik itu oleh dokter maupun oleh perawat. Karena dengan upaya ini, ya, dengan kita mematuhi dan juga tetap tenang dan tidak panik, ini akan juga mempermudah dan mempercepat proses penyembuhan dari perawatan. Update per hari Jumat 1 Mei 2020, pasien terkonfirmasi positif bertambah 2 orang lagi, sehingga total menjadi 136 orang, dengan 13 diantaranya dinyatakan sembuh dan 1 meninggal dunia. 2 pasien positif baru ada di Kutai Timur, 1 orang lelaki yang mengikuti acara istimewa di Goa, Sulawesi Selatan, dan 1 orang lagi perempuan berusia 51 tahun yang punya kontak erat dengan pasien positif sebelumnya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim mengingatkan, pasien terkonfirmasi positif tidak perlu sampai dikucilkan karena penyakit ini bukanlah sebuah aib. Yang perlu dilakukan warga adalah bagaimana melindungi orang-orang yang sangat rentan dengan penularan COVID-19. Serangan virus corona sangat berbahaya terhadap warga berusia lanjut yang mungkin telah memiliki penyakit sehingga menjadi pemberat ketika terserang virus corona. Gambaran dari, ini sebagai informasi ya, gambaran dari kematian pasien COVID-19 secara nasional, sebagaimana kemarin juga sudah disampaikan oleh juru bicara nasional. Jadi berdasarkan distribusi umur, itu untuk kita ketahui bahwa dan juga dijadikan bahan kontrol dan kewaspadaan kita, berdasarkan data pasien COVID-19 kemarin, ya, secara nasional diketahui Indonesia itu umumnya yang meninggal, penderita COVID-19 yang meninggal, itu berada pada usia 30 sampai 59 tahun. Itu yang terbesar. Dari 784 kasus kemarin, itu ada sebanyak 364 di kelompok umur tersebut, ya, 30 sampai 59 tahun, artinya usia produktif yang meninggal. Nah, Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretaris Fraksi PKB, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kejadian lagi menimpa para medis setelah sebelumnya terjadi di Bontang sebanyak 35 tenaga medis dikarantina karena hasil rapid test menunjukkan reaktif. Peristiwa serupa terjadi lagi di Puskesmas Long Ikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Berikut informasinya. Informasi dari Puskesmas Long Ikis, Kabupaten Pasir menyebutkan sebanyak 60 tenaga medis sudah menjalani pemeriksaan rapid test. Ternyata hasilnya ada 34 tenaga medis yang reaktif. Status hasil reaktif menunjukkan orang yang diperiksa terinfeksi virus. Namun untuk memastikan kebenarannya masih dibutuhkan pemeriksaan swab laboratorium. Foto penutupan Puskesmas Long Ikis ramai di media sosial. Kepala Dinas Kabupaten Pasir Amir Faisal juga membenarkan adanya kasus itu. Di Kecamatan Long Ikis terdapat spanduk yang bertulisan untuk sementara tidak melayani pasien. Ya, bunyi daripada spanduk itu seperti itu intinya. Memang betul berita itu.
ini terkait dengan hari ini kita melakukan suatu rapid test kepada petugas Puskesmas Longikis. Ini terkait dengan hasil tracing kita kepada PSR2 ya. Jadi PSR2 Ke-34 petugas medis itu kini dikarantina di puskesmas tersebut. Diduga mereka terinfeksi dari salah seorang pasien yang terkonfirmasi positif, yaitu laki-laki berusia 23 tahun dengan kode PSR2. Pasien ini sebelum dinyatakan positif pada 17 April 2020 berobat ke Puskesmas Longikis. Catatan kunjungan berobat ada 2 kali, yakni tanggal 26 dan 29 Maret 2020. Karena tidak juga membaik, pasien itu berobat ke klinik swasta di Longikis. Dari sana kemudian karena ada kemiripan dengan COVID-19 langsung dirujuk ke RSUD Panglima Sebaya dan langsung diisolasi. Hasil swab laboratorium, pasien ini dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dia punya riwayat perjalanan ke Balikpapan dan Samarinda, sehingga kuat dugaan pasien ini tertular dari transmisi lokal. Pada tanggal 17 April 2020 yang menyatakan hasil positif COVID-19. Ini adalah kronologi daripada nanti kaitannya dengan kenapa hari ini kita melakukan rapid test kepada beberapa petugas puskesmas. Karena dari riwayat ada, tentunya dia pernah kontak dengan petugas puskesmas Longikis. Nah, dari hasil rapid test yang ada, ini sebagian daripada petugas puskesmas Longikis, dari sekitar 60 petugas yang ada. Laporan terakhir ke saya tadi ada sebanyak 34 orang dinyatakan positif dari hasil rapid test. Nah, melihat kondisi seperti ini, tadi saya putuskan sebagai Kepala Dinas Kesehatan, saya putuskan mulai sore ini Puskesmas Longikis dengan tadi juga memberitahu kepada pihak terkait untuk sementara ditutup dan tidak melayani pasien sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Sebelumnya, pasien serupa terjadi di Bontang. Sebanyak 35 tenaga medis menjalani pemeriksaan rapid test dan hasilnya reaktif. Mereka diisolasi di sebuah hotel sambil menunggu hasil swab. Tim Kaltim TV melaporkan. Jika di Kota Samarinda diluncurkan aplikasi Bahambinan, di Kota Timur juga ada MyAspal. Keduanya adalah aplikasi belanja online untuk warga di saat bulan Ramadan. Warga tinggal mendownload dari Play Store dan bisa memesan menu buka puasa maupun persiapan Idul Fitri. Berikut informasinya. Inilah kreativitas di saat terjadi pandemi COVID-19. Memenuhi kebutuhan warga yang diimbau agar berada di rumah saja, pemerintah Kabupaten Kota Timur meluncurkan aplikasi MyAspal. Aplikasi itu diprakarsai oleh organisasi pedagang kaki lima yang bernama Aspal atau Asosiasi Pedagang Kaki Lima Sangatta. Pemkab mendukung penuh di samping karena merupakan ide dari pedagang, juga karena dibutuhkan oleh warga. Banyak pertanyaan kepada saya bagaimana di Sangatta ini dengan sama. Ini kalau sudah Ramadan sama di kota-kota besar yang lain ramainya pasar Ramadan. Nah, kita tidak melarang pasar Ramadan, tetapi ikuti protokol kesehatan yang pertama itu. Kedua, berjualan di rumah tidak menggunakan trotoar. Yang ketiga, untuk memudahkan, alhamdulillah kawan-kawan Aspal hari ini kita launching menggunakan aplikasi MyAspal. Untuk itu
Kalau Anda di rumah, jadi di rumah saja. Nah, ini di rumah saja, silahkan untuk pesan apa yang dimau. Warga Sangatta dan sekitarnya bisa mendownload aplikasi itu di Play Store. Kemudian dari sistem daring atau dalam jaringan itu bisa membeli berbagai kebutuhan rumah tangga. Warga tidak perlu lagi keluar rumah karena pesanan akan diantar oleh kurir. Ketua Organisasi Aspal Boim berterima kasih kepada Pemkab Kutim karena sudah mensupport sampai adanya launching aplikasi My Aspal. Dalam acara peluncuran di kantor Kominfo Kutim tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Haji Kasmidi Bulang, Sekretaris Kabupaten Haji Irawansyah, Kepala Disperindak Kutim Jaini, dan owner Aspal Amazing Dimas Dimyati. Ini Aspal launching aplikasi yang akan melayani masyarakat Sangatta khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita nggak bisa kemana-mana, cukup di rumah aja. Dan dengan hadirnya aplikasi ini, kami dari Aspal membuat terobosan, tetap mengajak para pedagang, khususnya pedagang takjilan yang musiman, untuk masuk di aplikasi kami dan bekerja sama dengan teman-teman aksi Asosiasi Kurir Sangatta Independen. Dan alhamdulillah dengan persiapan yang cukup singkat dan alhamdulillah dukungan penuh juga dari teman-teman aksi dan juga pemerintah, Pak Bupati dan Pak Kadis Disperindak, maka dari Aspal sendiri kami sudah siap untuk memperkenalkan produk kami yang tujuannya tetap membangkitkan ekonomi daerah melalui Aspal. Sebelumnya di Kota Samarinda, Wali Kota Syahri Jaang juga mengajak para pejabat dan warga untuk membeli makanan saat berbuka puasa melalui aplikasi Bahambinan. Aplikasi itu juga dapat didownload dari Play Store. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Inilah hasil donasi para aparat sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Prihatin dengan situasi COVID-19 yang berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah, para ASN bergotong royong memberikan bantuan. Penularan virus corona tidak mengenal batas negara, tidak mengenal perbedaan agama, suku maupun ras. Mulai dari pejabat tinggi negara sampai rakyat biasa, sudah terbukti semua bisa tertular virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Karena begitu masifnya penularan virus, semua ASN di lingkungan Pemkot Samarinda yang beragam suku dan agama rela menyisihkan gajinya sebagai donasi bagi penanggulangan COVID-19. Donasi yang terkumpul di luar kumpulan rutin 2% wakaf infak yang telah lama berlaku di jajaran pemerintahan itu. Bagaimana kebijakan yang telah kita putuskan bersama untuk meminta kepedulian kita semua, pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Samarinda dan seluruh ASN ya, staf juga ya, untuk bersama-sama berpartisipasi dengan kepedulian yang tinggi untuk mengumpulkan, memotong dari pendapatannya, TPP-nya yang kita akan serahkan untuk Bapak Ibu yang berhubungan dengan keagamaan. Pendistribusian paket sembako hasil donasi para ASN berlangsung di rumah dinas Wali Kota Samarinda, Jalan S. Parman, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Hadir diantaranya Sekda M. Hairudin, Asisten 1 dan Kepala BNPB Kota Samarinda.
Paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng, dan mie instan dibagikan secara simbolis kepada 3 kecamatan yaitu Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Samarinda Kota. Ada 1.207 paket diserahkan melalui camat masing-masing. Agamaan. Ini 5-6 agama ya. Kasih apakah takmir yang memang sudah ditentukan orangnya atau juga marbun apa? Ya, tahu, termasuk juga wakaf, lingkungan gereja, vihara dan lain sebagainya hari ini telah terkumpul. Jadi kita serahkan secara simbolis. Sebelum pemerintah Kota Samarinda juga sudah mendistribusikan sebanyak 34.000 paket sembako yang ke 10 kecamatan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Informasi selanjutnya soal pemindahan ibu kota negara jadi pergunjingan sejumlah tokoh nasional. Tapi kali ini seputar apakah rencana itu diteruskan atau dibatalkan, media sosial jadi ramai pro dan kontra. Salah satunya dari Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN yang dianggap nyinyir dan berujung ke polisi setelah diadukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ceritanya berawal dari situasi pandemi 19 di Indonesia yang menguras tenaga, pikiran, dan juga APBN. Rencana perpindahan ibu kota negara yang semula begitu gencar disuarakan langsung meredup dengan pertanyaan apakah rencana itu masih berlanjut atau dibatalkan. Dalam situasi negara sedang menghitung berapa keperluan untuk dana penanggulangan COVID-19 dan berapa pemotongan dari APBN. Muncul sebuah video di YouTube dari Said Didu, asalnya sebuah wawancara, dan ketika itu Said Didu mengucapkan kalimat kalau Luhut meminta agar Menku Sri Mulyani tidak memotong dana untuk pembangunan IKN. Kalimat Said Didu disertai juga dengan kata-kata lain seperti yang dipikirkan Luhut hanya uang, uang, dan uang. Ada juga yang menyinggung Sapta Marga, di mana asal Luhut yang sekarang Menteri Koordinator Maritim dan Investasi adalah seorang prajurit TNI. Video itu yang akhirnya membuat Luhut membawa masalah tersebut ke polisi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono membenarkan laporan itu. Tuduhan terhadap Said Didu melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, menyiarkan berita bohong, dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Said dilaporkan melanggar UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Ikuti terus kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.